bagus agak jangan dulu karena ini sambil jalan karena apa itu ada hamburan karena kalau sambil jalan kita tahun 5 tahun kan bakal ada hamburan ya dari mana dari benar-benar wali kota Pak buat advertising ini apabila ini nah ditunda pastinya minta kena setahun 2 tahun memasang apa namanya video nonton sampai dan siapa dari kabit lalu mengeluarkan izin kan tidak ada atau berdasarkan apa namanya undang-undang lalu lintas memberikan izin tidak ada tapi kan mereka tuh di situ mengeluarkan berdasarkan perda nomor sekian ya kan. Nah jadi kan maksud kami bicarakan itu baik-baik. Oke, kita duduk bersama ya kan, kita atur bagaimana bagusnya. Jadi bukan kayak begini kan kita ya ada one prestasi kan dengan klien kan. Nah ini yang jadi masalah. Tapi terus terang dengan adanya kejadian ini ya kita tidak tinggal diam itu aja ya. Katanya sudah dijelaskan apa Pak dan berapa banyak bando yang ditertibkan? Oh iya, jadi saya sebelum lebaran, kemudian setelah lebaran diminta Pak Wali untuk menegakkan perda ya, tentang penertiban bando yang ada di Jalan Ayani. Jadi supaya diketahui bahwa papan iklan yang ada di badan jalan ya, yang melintang sifatnya itu yang pertama melanggar undang-undang ya, Undang-Undang Jalan 38, Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22, kemudian Permen IU nomor 20. Nah, jadi dasar ketiganya itu melarang papan iklan yang melintang jalan. Kenapa dilarang? Karena itu sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Nah, sehingga sejak 2018 seluruh izin perizinan di tengah jalan ini semua mati. Nah, jadi tugas saya hari ini bukan soal pajaknya, tapi soal izinnya. Jadi izinnya sejak 2018 mati. Nah, sehingga kami menitipkan kenapa tidak meruntuh. Kalau meruntuh itu kan anggarannya di tempat Pak Subahan, itu anggarannya dari pihak ketiga. Jadi kami hanya menurunkan covernya saja karena bandonya sendiri mati, maka tidak boleh ada cover gitu ya, tidak boleh disewakan. Kalau disewakan ini melanggar hukum, tidak boleh ini. Makanya tadi berdebat dengan salah satu pemilik advertising, ya jangan nyalahkan saya gitu kan. Ya, saya melaksanakan tugas di perintah, ya kan, menegakkan perda, ya saya laksanakan. Jangan dibilang, oh saya tidak beri kemanusiaan, tidak. Nggak ada hubungannya dengan saya sebagai petugas ya, saya melaksanakan tugas saja. Ya. Dan ya jangan disalahkan saya gitu, kenapa jadi pemerintah saya gitu kan, itu aja. Jadi jangan nyalahkan saya. Ada berapa banyak Pak ini Pak? Rencana ada 10 buah ya, 10 buah baleho di Ayani ini. Nah kemudian setelah ini selesai kemungkinan ada di tempat lain. Di tempat lain itu di Esparman kalau tidak salah 1 buah. Kemudian di Brigjen Hasan Basri kalau tidak salah 3 buah. Kemudian ada 1 di Kolonel Sugiono. Jadi semua itu harus tidak boleh ada lagi. Berapa sih totalnya Pak? Totalnya 10 sekitar 15 buah. Ya 15 buah di median jalan itu tidak boleh ada lagi. Karena kita khawatir kalau rubuh dan sebagainya, walaupun sebenarnya pakai asuransi. Tapi siapa yang mau mati konyol gitu kan di asuransi, nggak ada yang mau mati konyol. Jadi makanya tidak ada alasan. Artinya Pak Wali ingin bertemu dengan para pemilik untuk menata, monggo silakan nata. Tapi yang ini nggak boleh. Ini kan penegakan perda. Silakan monggo Pak Wali mau menata, mau ke pertemuan dengan mereka besok katanya. Silakan. Tapi yang ini tetap kita tertibkan, ya. Kita tertibkan. Yang penting tidak boleh ada lagi dimanfaatkan untuk kegiatan periklan. Nah, cuma satu hal lagi, khusus untuk COVID, ya, khusus untuk cover yang COVID itu tidak kita lepas. Karena ini sifatnya himbauan dan sebagainya. Kita tidak melepas cover yang sifatnya bukan bisnis, ya, bukan bisnis. Tapi kalau bisnis kita copot. Pak, tadi ada pemilik bilang mengatakan akan melaporkan ke Ombudsman dan ke lain-lain, seperti apa Pak? Nggak apa-apa, hak mereka, ya. Ini saja sudah dilaporkan ke Ombudsman. Makanya saya terus terang
ya terus terang saya protes dengan Ketua Ombudsman yang mengatakan bahwa tindakan Satpol PP ini adalah kekerasan. Saya ulangi lagi, beliau WA Pak Wali jangan menggunakan kekerasan. Supaya diketahui, penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP itu adalah amanat undang-undang. Itu adalah instrumen negara untuk menertibkan masyarakat yang tidak tertib. Jadi jangan bilang kekerasan, itu dilindungi oleh undang-undang itu loh. Ayo bagaimana kalau tidak dilepas ini? Apa dengan tidak kekerasan? Didiamin saja. Ini kan pelanggaran undang-undang, pelanggaran perdana. Jadi mohon saya protes dengan Kepala Ombudsman, jangan bilang ini kekerasan. Nggak ada kok kekerasan. Kita menggunakan kapor kan nggak dengan kekerasan. Saya protes itu. Berhati-hatilah ngomong sebagai pejabat negara ya. Jadi istilahnya siap aja Pak dilaporkan nih. Oh siap, saya siap. Siap saja saya, nggak apa-apa. Ini Bando ini mau dirundingkan dulu katanya, sudah ada kesepakatan katanya. Iya. Nggih, itu seperti apa Pak? Iya memang karena pas libur ya, jadi Pak Kasat sudah buat surat peringatan kan SP3, sehingga kemudian ditertibkan hari ini. Kemudian saya kan baru hari ini menyampaikan ke beliau. Kemudian melalui AS2 rencana besok mau dirapatkan dengan mengundang asosiasi. Artinya kita ingin mengumpulkan, menyampaikan rencana pemerintah kota untuk penataan baliho Bando itu. Karena sebetulnya sudah 2 tahun ya, 2 tahun, tapi karena ada gugatan dan sebagainya, akhirnya ditunda. Nah kemudian lagi kemarin sudah ada putusan pengadilan yang intinya menolak klausulan gugatan dari asosiasi, sehingga kemudian pemerintah kota tinggal melakukan eksekusi. Nah kemudian kita juga paham ya situasi ini lagi seperti ini, tapi karena memang harus diambil tindakan, sehingga kemudian kami berharap asosiasi termasuk para pengusaha reklama advertising ini kemudian bisa mendengarkan apa rencana pemerintah kota terkait dengan penataan Bando. Karena secara aturan kan memang sudah tidak boleh. Kemudian apakah langsung, ya, saya juga sudah minta dengan Pak Kasat, ya, tidak langsung kemudian ditebang, ya, ditebang. Yang hari ini kan penurunan ya, penurunan. Nah, berharap besok dilaksanakan pertemuan dengan asosiasi sehingga kita bisa mengambil sikap bersama-sama. Pak, ini kan sudah tidak ada perpanjangan izin lagi selama 2 tahun. Tapi kabarnya tetap ada pembayaran pajak dari pihak pengusaha. Pembayaran pajak itu kan tidak masuk ke kas daerah. Dan selama ini pun tidak diakui sebagai pendapatan asli daerah. Karena kita tidak menerima pembayaran asli. Dan karena perizinan pun tidak diperpanjang. Memang ada yang bayar, sebagian ada yang bayar, tetapi tidak dianggap sebagai PAD. Sehingga kemudian ya disetorkan ke rekening, tetapi tidak diakui sebagai pendapatan asli daerah. Kemudian dipakai dalam belanja pembangunan. Pak Wali, kita takut sudah menertibkan semua nih. Jadi kok dirundingkan lagi itu apa besokan dirundingkan? Nah ini kan mau ditebang langsung atau bagaimana kan gitu masalahnya. Iya. Kan diturunkan ininya aja, Iklannya. dari iklannya. Berarti yang jelas itu dipastikan sudah tidak boleh lagi Pak? Iya, karena secara Oh, jadi yang Kabar nanti pihaknya itu dicopot. iya, artinya setelah ini gimana? kabarnya ada kompensasi pengganti kan Pak Wali untuk lahan mereka Iya, ini. itu tadi yang mau kita bicarakan. Oh. Artinya ini setelah ditertibkan, penggantinya titiknya di mana kan gitu. Kemudian apakah videotron atau baliho biasa.